Bagi para musafir yang akan hadir Hall Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar Assegaf Gresik pada tanggal 5 dan 6 Juli bisa istirahat di Jalan Panglima Sudirman Gang 12 nomor 15 di Masjid Syuhada. Bagi para musafir yang akan hadir Hall Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar Assegaf Gresik pada tanggal 5 dan 6 Juli bisa istirahat di Jalan Panglima Sudirman Gang 12 nomor 15 di Masjid Syuhada. Bagi para musafir yang akan hadir Hall Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar Assegaf Gresik pada tanggal 5 dan 6 Juli bisa istirahat di Jalan Panglima Sudirman Gang 12 nomor 15 di Masjid Syuhada. Tahukah kamu bahwa di Indonesia ada salah satu tokoh ulama yang menjadi magnet para pencari ilmu? Penasaran kan? Mari kita bahas. Beliau adalah Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar Assegaf, seorang pemimpin para wali di zamannya. Beliau lahir di kota Besuki pada tahun 1869 Masehi. Keluarganya pindah di kota Gresik, Jawa Timur, dan tak berselang lama dari kepindahan beliau dan keluarganya di kota Gresik, sang ayah wafat. Sontak kabar kewafatan ayahanda beliau segera terdengar di keluarganya di kota Seun, Hadramaut. Lalu bagaimana kondisi Habib Abu Bakar setelah ditinggal wafat ayahanda, dan siapakah yang mendidik beliau? Setelah kabar kewafatan ayahandanya terdengar hingga ke Hadramaut, maka sang nenek, yaitu Syekhah Fatimah binti Abdullah, meminta Habib Abu Bakar untuk berangkat dan dididik langsung oleh keluarga sang ayah di kota Seun, Hadramaut. Di tahun 1876 Masehi, beliau disertakan dalam perjalanan bersama kolega keluarganya, yakni Syekh Muhammad Bazemul, untuk berangkat ke Hadramaut. Coba kamu bayangkan, seorang anak kecil yang masih berusia 8 tahun harus mengarungi samudra berbulan-bulan dengan menggunakan kapal laut tanpa didampingi keluarganya. Subhanallah. Sesampainya di Hadramaut, beliau disambut oleh pamannya, yaitu Al-Habib Abdullah bin Umar Assegaf. Habib Abu Bakar kecil tinggal bersama pamannya yang lain, yaitu Al-Allamah Al-Habib Syekh bin Umar Assegaf, seorang ulama di kota Seun kala itu. Di bawah asuhan pamannya, Habib Abu Bakar belajar ilmu fikih dan tasawuf, serta melalui didikan kedua pamannya tersebut, Habib Abu Bakar tumbuh dengan bimbingan agama yang ketat. Apakah Habib Abu Bakar saat di Hadramaut hanya menimba ilmu kepada kedua pamannya saja? Tentu saja tidak. Lantas kepada siapa saja beliau menimba ilmu tatkala di Hadramaut? Kedua paman Habib Abu Bakar selalu membawanya untuk menimba ilmu kepada para ulama dan pembesar Alawiyin di kota Seun. Di antara guru-guru beliau saat di Hadramaut adalah Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur, Al-Habib Syekh bin Idrus Al-Idrus, dan juga dua ulama besar yang menaruh perhatian khusus kepada Habib Abu Bakar, yaitu Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dan Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Qutban. Lantas mulai sejak kapan Habib Abu Bakar kembali ke tanah air Indonesia? Bersama siapa beliau kembali ke tanah air? Habib Abu Bakar kembali ke tanah Jawa pada tahun 1885 Masehi. Habib Abu Bakar ditemani oleh Al-Habib Alwi bin Segaf Assegaf, dan sekarang makamnya terletak di Kebon Agung Pasuruan. 3 tahun lamanya Habib Abu Bakar menetap di kota Besuki, Jawa Timur, hingga di tahun 1888 Masehi beliau memutuskan untuk pindah dan bermukim di kota Gresik. Aktivitas dakwah di kediamannya tak pernah sepi dari jamaah yang ingin melihat dan mendengarkan nasihatnya. Selama hidupnya, Habib Abu Bakar di majelisnya telah menghatamkan kitab Ihya sebanyak 40 kali.
Hingga pada tahun 1957 Masehi, Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf wafat di Gersik dan dimakamkan di Masjid Jami Gersik bersandingan dengan makam Habib Alwi bin Muhammad bin Hashim As-Segaf. Hingga sekarang, makam beliau masih ramai dikunjungi dan setiap tahunnya di bulan Zulhijjah, haul beliau selalu ramai dihadiri oleh jamaah dari berbagai daerah di Indonesia. Saksikan live streaming Haul Gersik pada tanggal 5-6 Juli 2023 hanya di Nabawi TV. Masih ada yang ingin kamu ketahui tentang para tokoh dan ulama? Komen di bawah ya. Dan jika kamu merasa video ini bermanfaat, yuk bantu share. Kita menyadari bahwa usaha-usaha itu nyata ya, kita tidak ingin terus-menerus mengulang karena di media sudah terbaca, di televisi juga banyak sekali diberitakan. Tapi kami di Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu yakin sekali bahwa jalan perubahan itu terbuka lebar, dan kita menyebutnya Pak Anies itu sebagai simbol harapan itu memang diasuh oleh lingkungan, diasuh oleh alam semesta, ditunggu oleh momentum. Karena itu betapapun dari waktu ke waktu usaha penjagalan terus terjadi, tapi rasanya yang namanya kebenaran, yang namanya perbaikan, yang namanya niat baik itu tidak mungkin bisa dibendung. Nah, kita percaya itu. Karena itu kami semua mensyukuri progres yang sudah dicapai, baik dalam proses pembentukan koalisi, pencalonan Pak Anies, sampai akhirnya memberikan rekomendasi siapa yang nanti bakal menjadi pendamping. Itu berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Nah, sekarang Pak Anies sedang dalam ibadah haji, dan insya Allah begitu beliau pulang mungkin segera akan menyampaikan siapa yang akan dipilih sebagai pendamping. Kalau itu sudah terjadi, pemilihan sudah terjadi, kemudian sudah dideklarasikan pasangannya siapa, maka makin yakin baik di antara koalisi sendiri maupun masyarakat keseluruhan bahwa memang tidak mungkin dicegah-cegah, karena memang Pak Anies itu figur yang ditunggu oleh lingkungan, oleh momentum untuk perbaikan. Masya Allah. Artinya meskipun tetap dijegal dari Pak SS sendiri, yakin Pak bahwa Anies Pak akan bisa tampil sebagai capres nanti? Terlalu banyak bukti-bukti bahwa usaha-usaha itu pada akhirnya akan sia-sia, karena seluruh tindakan itu kan memang tidak berbasis, baik basis hukum apalagi moral. Sementara yang diperjuangkan oleh Pak Anies Baswedan dan Koalisi Perubahan untuk Persatuan, basisnya adalah basis memang itikat baik, basis moral, basis legal. Jadi tidak ada alasan kalau kemudian dilawan dengan usaha-usaha penjagalan yang tidak punya dasar sama sekali. Jadi kita yakin, kita optimis bahwa pada waktunya Pak Anies akan memilih pasangannya, kemudian mendaftar sebagai peserta untuk Pilpres tahun 2024. Amin. Amin. Dengan ini sih Pak, melompat ke Demokrat sendiri yang sudah mendekati ke PDIP, nggak ngaruh ya Pak? Kita senang karena para tokoh itu berinteraksi ya, bertemu. Kemarin di Mekah juga kita membaca berita kan, ya, dengan Bu Ani. Pak Anies ketemu Mas Ganjar. Kita menyadari bahwa usaha-usaha itu nyata ya, kita tidak ingin terus-menerus mengulang karena di media sudah terbaca, di televisi juga banyak sekali diberitakan. Tapi kami di Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu yakin sekali bahwa jalan perubahan itu terbuka lebar, dan kita menyebutnya Pak Anies itu sebagai simbol harapan itu memang diasuh oleh lingkungan, diasuh oleh alam semesta, ditunggu oleh momentum. Karena itu betapapun dari waktu ke waktu usaha penjagalan terus terjadi, tapi rasanya yang namanya kebenaran, yang namanya perbaikan, yang namanya niat baik itu tidak mungkin bisa dibendung. Nah, kita percaya itu. Karena itu kami semua mensyukuri progres yang sudah dicapai, baik dalam proses pembentukan koalisi, pencalonan Pak Anies, sampai akhirnya memberikan rekomendasi siapa yang nanti bakal menjadi pendamping. Itu berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Nah, sekarang
Pak Anies sedang dalam ibadah haji dan insya Allah begitu beliau pulang mungkin segera akan menyampaikan siapa yang akan dipilih sebagai pendamping. Kalau itu sudah terjadi, pemilihan sudah terjadi, kemudian sudah dideklarasikan pasangannya siapa, maka makin yakin baik di antara koalisi sendiri maupun masyarakat keseluruhan bahwa memang tidak mungkin dicegah-cegah karena memang Pak Anies itu figur yang ditunggu oleh lingkungan, oleh momentum untuk perbaikan. Masya Allah. Artinya meskipun tetap dijegal dari Pak SS sendiri, yakin Pak bahwa Anies Pak akan bisa tampil sebagai capres nanti? Terlalu banyak bukti-bukti bahwa usaha-usaha itu pada akhirnya akan sia-sia karena seluruh tindakan itu kan memang tidak berbasis baik basis hukum apalagi moral. Sementara yang diperjuangkan oleh Pak Anies Baswedan dan Koalisi Perubahan untuk Persatuan basisnya adalah basis memang etikat baik, basis moral, basis legal. Jadi tidak ada alasan kalau kemudian dilawan dengan usaha-usaha penjagalan yang tidak punya dasar sama sekali. Jadi kita yakin, kita optimis bahwa pada waktunya Pak Anies akan memilih pasangannya kemudian mendaftar sebagai peserta untuk Pilpres tahun 2024. Ini Amin. dengan ini sih Pak, melompat ke Demokrat sendiri yang sudah mendekati ke PDIP, nggak ngaruh ya Pak? Kita senang karena para tokoh itu berinteraksi ya, bertemu kemarin di Mekah juga kita membaca berita kan, Ya, dengan Bu Anies. Pak Anies ketemu Mas Ganjar. Tadi siapin berapa mobil? Standar protokol. Tadi siapin berapa mobil? Standar protokol. Ini Pak Anies Baswedan. Alhamdulillah Pak Anies Baswedan di kota Madinah Al-Munawwarah. Masya Allah.